Tapi saya ingin sampaikan barangkali beberapa hal. Pertama adalah tentang Jakarta ini sendiri. Jadi tentu ada banyak hal yang bisa kita diskusikan, cuman dengan waktu dan lain-lain kita coba fokus pada beberapa hal. Nomor satu adalah why I decided to accept the nominations. Itu saya ingin bantu untuk jelaskan di sini. Pertama, mengapa karena selama ini saya selalu mendorong teman-teman untuk mau menerima panggilan untuk tugas, panggilan untuk masuk politik. Saya selalu mendorong. Bahkan kita buat gerakan turun tangan untuk itu. Dan teman-teman saya mau maju, kalau tanya, Mas Anies ini saya mau maju DPR gimana? Maju, aku nanti bantuin. Selama orang-orang tak bermasalah, saya akan dorong. Saya bikin iklan buat Ridwan Kamil, saya bantuin Bima Arya, saya bantuin teman-teman jadi anggota DPR. Kenapa? Karena I think, my belief is, jika orang tak bermasalah, hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mau uang pajak kita? Kalau orang-orang yang tak bermasalah itu cuma mau jadi pembayar pajak yang ngurusin. Dan yang lucu, jika orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Tapi kalau orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan. Ini kita agak kebalik nih. Jadi saya selalu mendorong itu karenanya ketika bulan September awal, which I never thought before, saya tugas selesai di Dikbud bulan Juli, which I never thought about it too, gitu. Tahu-tahu ada panggilan cukup, alhamdulillah cukup gitu. Kita pulang kembali dan lalu saya menjalani seperti yang lain-lain. Saya nggak pernah memikirkan soal Jakarta, running ke Jakarta, keliling, bahkan saya lebih banyak keliling keluar Jakarta. Nah, bulan September awal saya diundang, waktu itu partainya P3 yang mengundang saya, bukan PKS, bukan Gerindra, P3 dan PAN. Tapi mereka bermusyawarah, kan saya nggak terlibat, saya bukan anggota. Dan saya ditanya apakah bersedia dicalonkan. Saya bilang saya minta waktu, saya akan diskusikan dulu. Saya diskusi dengan keluarga, istikharah, keputusannya saya siap. Saya ingin konsisten. Singkat cerita, nanti bisa baca cerita. Ujungnya adalah P3 dengan rombongan Cikeas muncul dengan calon lain. Lalu P3 sehari sebelumnya, jadi hari Kamis itu sempat berbicara dengan Gerindra. Karena sesudah pertemuan pertama nggak ada hasil, P3 khawatir pertemuan kedua nggak ada hasil juga, bubar nih. Karena pengalaman tahun 2014 akhirnya netral, nggak ada keputusan di Cikeas. Jadi kemudian P3 berbicara dengan Gerindra dan PKS, dan di situ nama saya dibawa. P3-nya ke Cikeas, nama yang dibawanya ketinggalan. Jadi barang yang dibawanya ketinggalan di sini nih. Tapi yang membawanya kembali ke Cikeas. Akhirnya nama saya diproses, musyawarahnya saya tidak terlibat. Musyawarahnya antara PKS dan Gerindra, saya terimanya sebagai sebuah panggilan malam dan saya katakan siap. Jadi itu prosesnya sangat cepat sekali. Dan rasanya ini menjadi ciri Jakarta Indonesia yang sebenarnya harus diperbaiki. Itu sebabnya dulu 2013 saya menyetujui ikut konvensi karena menurut saya itu cara yang benar. Di mana ada proses seleksi lalu nominasi. Tapi itu nggak jalan, ya sudah itu soal lain lah. Tapi saya melihat ke depan itu cerita sedikit tentang why I decided to agree. Mengapa saya setuju? Bang Sandi itu ketika mau jadi calon gubernur bulan November 2015 itu ketemu saya, tanya, kita berteman, bersahabat baik. Nis, saya ini mau maju gubernur, what do you think? Dan jawaban saya, go, you should. Why? I think we need a new governor di Jakarta. Cuman saya posisinya Mendikbud, nggak mungkin dong ngomong Mendikbud di depan. Mendikbud titik 2, Jakarta needs new governor, itu nggak mungkin. Tapi privately saya katakan ada, dan saya nggak pernah bayangkan justru dengan Sandi berpasangan. Itu November 2015, tepatnya tanggal 19 November, lokasinya di Bali, karena waktu itu kita sama-sama ada acara di Bali. Jadi itu proses nominasi. Yang kedua adalah sesudah saya ditugaskan, saya bertugas di sini menjadi calon, jadi saya keliling. Teman-teman semua, saya sebelum bertugas jadi calon gubernur, saya pernah di kementerian. Sebelumnya saya aktif di Indonesia Mengajar, mengirimkan banyak anak-anak muda ke pelosok-pelosok tanah air dan lihat dari dekat poverty, ketertinggalan.
lihat dari dekat dalam arti yang sebenarnya dan dapat cerita narasi dalam arti yang sebenarnya. Lalu saya datang ke Jakarta, datang ke tempat-tempat ini, keliling nih sesudah saya juga cerita. Mas, to be honest, I thought after all this visit, I knew nothing about poverty. Poverty yang di sini itu beda sekali dengan poverty yang pernah saya lihat. Dan saya mungkin termasuk di antara begitu banyak kelas menengah di Jakarta yang lingkar aktivitasnya itu jauh dari lingkar-lingkar lain Jakarta. Karena orbit kita itu ya kantor, betul nggak? Tempat museum, tempat acara-acara liburan anak-anak. Tapi berkunjung ke daerah itu nggak pernah. To be honest, coba kita semua kalau ditanya juga enggak banyak kok kunjungan. Kecuali yang punya aktivitas di situ. Jadi ketika saya datang ke Marunda, datang ke Pademangan, datang ke kampung-kampung yang di utara, barat, timur, poverty yang saya lihat di pelosok. Saya pernah sampai Pulau Selaru. Pulau Selaru itu ujung-ujungnya Indonesia. Pulau Selaru itu selatannya lagi Darwin, ini nggak ada lagi. That is the far east, southeast of Indonesia. Itu pulau terdepan, terluar. Ini ikut sama saya, sama Dedi mana gitu? Dedi ini pengajar muda. Jadi kamu tugasnya di pulau apa? Di Pulau Molu. Pulau Molu itu lebih brutal dari tempat yang saya datangi. Molu itu berapa jam dari Somlaki? Pulau 2.5 days. 2,5 hari mas naik perahu. Saya dari Somlaki ke pulau terdepan saya datang. Itu mas saya datang ke situ. Gak ada listrik, gak ada sinyal telepon, miskin, betul-betul miskin. Ya ceritanya umum lah gitu denger itu semua. Tapi bedanya, di sana miskin dengan alam yang bersih, miskin dengan kekayaan alam sekitar. Mau ambil ikan ada tuh, mau ambil tanaman ada semua di situ. Miskin bersama keluarga semua, miskin bersama gotong royong, miskin bersama dengan adat budaya yang sama. Datang ke sini miskin dalam kesendirian, dalam polusi yang dahsyat sekali, miskin dalam ketimpangan, miskin dalam ketidakpastian, dan tekanan hidupnya luar biasa. Lalu datang ke rumah itu 3 kali 4, 6 orang, 4 kali 6, 8 orang, 2 generasi, you name it. Jadi saya melihat perjalanan selama 3 bulan ini lebih dari sekedar kampanye. Truly buat saya, this is a spiritual journey. This is a spiritual journey. Dan bukan hanya saya kalau datang ke sana tuh yang ngomong apa yang mau dikerjakan, tapi sejujurnya mendengar. Ya dengan telinga, ya dengan mata, tapi mostly with heart. Most of the thing that you see, you cannot sense it with your eyes. You just have to sense it with your heart. Datang ketemu ibu, saya tanya, ibu sudah berapa lama bu di sini? Saya mulai tahun 69 pak. That is my age. Anak 6 di pinggir kali. Seumur saya, anaknya 6 di situ. Ketemu orang ibu. Terlalu banyak cerita kalau saya ceritakan di sini. Tapi intinya saya melihat bahwa di Jakarta pusat perekonomian Indonesia. Dan di Jakarta ketimpangannya dahsyat. Dan yang lebih penting lagi, it is overlooked. Kalau ketimpangan dan kita sadari, that is one thing. Then we're going to do about it. Yang menjadi problem adalah we don't see it yet. Angka Gini koefisien dipahami oleh para pengambil kebijakan. Tapi datang ke tempat itu, that's a completely different story. Jadi saya melihat masalah yang dihadapi Jakarta ini adalah soal satu keadilan pada akses untuk hidup sejahtera. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun sebuah kota yang terintegrasi, yang tidak tersegregasi. It's an integrated city, di mana warganya berinteraksi satu sama lain, yang tidak terpisahkan. Karena itu dari perjalanan tiga bulan ini makin meneguhkan pendekatan yang kami mau tawarkan. Kami sering mengingatkan, this is not a program selection process. Kalau ini proses seleksi program, daftarin aja nama programnya, nggak usah milih gubernur. Daftarin aja, ini programnya 1, 2, 3, 4, 5. Anda pilih mana yang kita sukai. That's it. Ask the sekretaris daerah untuk ngerjain. Nah ini kan milih leadership, milih orang. Kalau milih leadership itu artinya ketika udah terpilih, boleh ditambah. Dan boleh tambah itu artinya apa? Boleh ngambil dari sana sini. Termasuk new idea atau termasuk dari calon yang lain kan. Calon yang lain bukan berarti semua idenya harus dibuang. Tapi yang membedakan adalah what we need di Jakarta
Justru yang ini yang coba kami tawarkan, it's a completely different approach. Satu, berbasis gerakan. Berbasis gerakan dari membangun kota ini, menurut kami tidak bisa lagi dengan pendekatan program saja, harus menggunakan pendekatan gerakan. Kalau gerakan itu artinya pemerintah berbuat, tetapi juga pemerintah memberi ruang bagi publik untuk berbuat, sehingga bersama-sama. Dan kami coba praktekkan 2 tahun di Kemdikbud. Tiap kemarin kita mencoba mulai dengan pendekatan gerakan. Itu begitu banyak gerakan. Yang paling terakhir kedengeran biasanya kalau rame di online baru kedengeran. Mengantarkan anak sekolah di hari pertama. Itu kedengeran. Sebetulnya part of the movement gitu, menggerakkan, habis itu nanti orang tua interaksinya program. Tapi the basic itself is movement. Nah di Jakarta kami mencoba untuk menawarkan pendekatan gerakan, di mana pemerintah menjadi yang paling dasar, core-nya, tetapi pemerintah juga yang memberi ruang bagi publik untuk terlibat. Saya beri contoh. Kita ini menghadapi persoalan, tadi saya ceritakan kampung-kampung miskin di Jakarta. And by the way, ini catatan kemiskinan di Jakarta itu menurut BPS, hasil survei, yang miskin di Jakarta 350.000 orang kira-kira, plus minus, dengan penghasilan Rp487.000 per bulan. Teman-teman semua, Rp487.000 per month. What can you do about it? Dengan uang sebesar itu, rasanya ini untuk kopi teh kita hari ini aja sama snack barangkali udah selesai itu angka itu. Tapi begitu angkanya dinaikkan jadi 950.000 di bawah garis kemiskinan, maka jumlahnya jadi 3,5 juta orang. That is very bad. Jadi kalau penduduk Jakarta ini 10 juta dan 3,5 itu di bawah 1 juta, it is a big problem. Dan gini koefisien kita alhamdulillah tahun ini turun. Kemarin 0,46 tahun lalu, tahun ini menjadi 0,43, which is good. Tapi ternyata bukan yang miskin naik, yang kayanya lagi turun. Kan ketimpangan itu hanya mengukur selisihnya, dia nggak tanya siapa naik. Ternyata bukan yang bawah naik, tapi yang atas turun karena ada slowdown in our economy. 0,43. Di Tunisia ketika Arab Spring itu terjadi, itu Gini koefisiennya 0,2. Kita ini udah 46 pun masih sabar. Which is a good sign sebetulnya, bahwa kita punya sektor-sektor yang menopang. Kembali pada ini, jadi pendekatan yang coba ditawarkan adalah bagaimana pemerintah melakukan, tapi juga melibatkan publik. Dan saya rasa pelibatan publik ini penting, karena yang harus diubah, saya melihat bukan semata-mata membuat ketimpangan beres, membuat kemiskinan beres, tapi yang tidak kalah penting adalah membuat Jakarta menjadi milik semua, dan bagaimana semua warga Jakarta itu involved. Pendekatan program ini yang kita kerjakan sekarang. Saya bayar pajak kepada pemerintah, lalu pemerintah menyiapkan programnya, menjalankan programnya, lalu saya menunggu. Kalau berjalan baik kami puji, kalau jelek kami kritik, tapi I'm not involved. Saya nonton aja. Kalau gerakan enggak, kalau gerakan itu you pay tax and you get involved. Dan sekarang di kota modern, involvement, engagement sangat mungkin dilakukan karena alat ini. Sangat ini. Di Jakarta bisa. Kalau di kota lain di Indonesia mungkin questionable, tapi Jakarta bisa. Bahkan sampah, environment issue itu sudah menjadi gerakan, nggak bisa lagi program. Karena environment itu mau milih makanannya apa, nih makanannya. Mau dibungkusnya plastik atau tidak, kita mau beli yang pakai plastik atau tidak, kan personal decision. That's movement. Sampahnya dipisah organik, non-organik, that's a personal decision. Tapi kumulatif. Nah di kota ini enggak. Kita kerjain apa saja sendirian. Kita buang sampahnya, kita kumpulin, nanti ada petugas membereskan, lalu dikirimlah 7.000 ton per hari ke Bantar Gebang. Dan kami sebagai warga Jakarta care nothing. Pokoknya yang penting saya ikut bayar pajak, itu diberesin. We must change. Dan yang kami mau tawarkan adalah mengubah, bukan cuma cara pemerintahnya, tapi cara kerja seluruh warga. Jadi mengubah daerah misalnya yang bermasalah, karena sekedar kesejahteraan, maka bukan kita sekedar memberikan kartu,
memberikan bantuan sosial, enggak. Kalau saya malah mau melakukannya begini. Kira-kira nih, kalau 500 meter dari sini ini ke kampung miskin yang mau kita bahas, maka saya akan datang ke kantor Jakarta Pos. Sebutlah ini kantor 40 lantai gitu kira-kira. Maka saya akan panggil seluruh CEO di situ sebagai gubernur Jakarta. Saya mau bicara sama semua CEO. Saya mengatakan di tempat itu ada masalah kemiskinan and let's fix it. Pemerintah akan siapkan menunya. Kami akan kerjakan A, B, C, D, E, and we need your involvement. Not in term of monetary, tapi hadir. We need your people to help. Kami ingin anak-anak muda di sini datang ke sana sore hari setelah jam kantor menjadi pembimbing anak-anak miskin belajar. Karena mereka nggak punya pembimbing. Kami ingin Anda bantu untuk siapin A, B, C. Menunya disiapin pemerintah. Jadi bayangannya seperti Wikipedia. We provide a platform, tapi we allow public engagement. Nah ini untuk isu sosial yang kesra ya, pendidikan, kesehatan, kemudian termasuk entrepreneurship, termasuk pendidikan. Pak, pendidikan kita ini kan terbelakang. Kalau yang saya bayangkan, saya akan panggil semua kepala sekolah. Mereka bicara Kadin, Apindo. Saya akan bilang saya ingin para kepala sekolah ikut dimentor oleh para CEO 1 minggu, gantian. Oh, these are great leaders. Kepala sekolah itu kalau leadership nggak dibangun, won't work. Terus yang melatihnya PNS, won't work. Saya udah lihat itu. PNS suruh melatih, itu udah bubar udah. Nah ini all these private sectors, leaders, itu di sana nggak ngapa-ngapain. We need you to get involved. That's movement. Tetap programnya ada, tetapi kita undang terlibat. Apa yang terjadi? Ownership to problem tidak hanya di tangan pemerintah, tapi ada di tangan seluruh warga. Dan ini semua komponen, kecuali penegakan hukum. Kalau penegakan hukum nggak boleh ada public involvement. Lalu juga untuk pembangunan infrastruktur, itu proyek-proyek harus dilakukan. Tapi kesrah kita mendekatnya begitu. Jadi yang ditawarkan di sini leadership yang menggerakkan, yang mengajak orang terlibat. Dan begitu itu terjadi, maka masing-masing kita punya rumah. Punya rumah, punya home base maksudnya. Punya tempat di mana kita di situ punya adik, punya tempat kita berkarya sebagai warga Jakarta. Dan saya percaya kelas menengah di Jakarta ini mayoritas kelas menengah generasi pertama atau maksimal generasi kedua, nggak banyak yang generasi ketiga. Itu masih dekat dengan masa lalu yang penuh dengan ketimpangan. Oh kita semua dulu yang miskin kok gitu. Kita semua juga dulu dari keluarga yang belum punya apa-apa. Cuman alhamdulillah aja sekarang kita anak sekolah bagus. Jadi pendekatannya itu. Kemudian area yang mau dibereskan. Area yang mau dibereskan ada beberapa yang mendasar. Pertama adalah soal lapangan pekerjaan. Ini mendasar sekali. Approach-nya ada beberapa. Satu adalah dengan membuat proyek-proyek pemerintah sebisa mungkin menggunakan tenaga kerja dari Jakarta yang sekarang nggak pernah menjadi kriteria. Sehingga pembangunan di sebuah wilayah, kampung sekitarnya ada unemployment, tapi yang bekerja di situ hampir semuanya diambil dari luar. That is something we need to rethink. Terus yang kedua adalah government spending. Karena government spending ini penting. Semua kita tahu di ekonomi itu kalau government spendingnya jalan, maka ekonomi bergerak, tenaga kerja terserap. Nah di Jakarta ini government spendingnya tertatih-tatih. Kalau bahasa kita serapan pemerintah. Sebetulnya serapan itu jadi aneh. Serapan itu caranya dot. Harusnya kan disbursement gitu loh, bukan serap. Itu government spending harusnya keluar. Bulan saya belum tahu yang sekarang seperti apa, tapi bulan November kemarin itu sekitar 35-40%. Nanti dicek yang terbaru seperti apa. November kemarin. Setahu saya Pak Sekda yang Pak PLT yang baru ini ngebut dalam spending. Tapi ngebut di spending di ujung won't work. Nah, kami yang akan lakukan adalah justru membuat government spending itu optimal sehingga dia bisa mengerjakan. Yang kedua wirausaha. Penumbuhan wirausaha ini sektor yang harus tumbuh besar adalah wirausaha. Dan wirausaha di sini kita pemerintah selama ini tidak menangani secara serius. Kami ingin secara serius dan kami tidak mau mengundang PNS ngajarin entrepreneur. By the way, PNS no way ngajarin entrepreneurship. Karena itu kita ingin mengajak justru dari private sector untuk mentoring ke sana. Itu lapangan kerjaan. Yang kedua adalah soal membereskan ini dalam jangka panjang, yaitu pendidikan. Kami melihat membereskan Jakarta ini kemiskinan jangka pendek dengan lapangan pekerjaan supaya mereka bekerja, tapi jangka panjang masih harus terdidik.
di Jakarta. Dan saya mengatakan ini bukan saya karena saya mantan Menteri Pendidikan gitu, jadi fokusnya pendidikan. No. And by the way, saya nggak punya background ilmu pendidikan. Sering saya disebut sebagai ahli pendidikan, which I have no credential on education territory. Enggak, saya nggak punya ilmu kurikulum. S1 saya, ini tahu persis kita tetanggaan. Saya ekonomi, I'm an economist by training. Master saya adalah moneter, nggak ada urusannya dengan pendidikan. PhD saya Political Economy and Development, nggak ada urusan dengan pendidikan. Tapi justru karena saya belajar ilmu ekonomi dan political economy, saya sampai pada kesimpulan tidak ada negara yang maju jika tidak invest pada human capital. Karena itulah kemudian kita push soal pendidikan. Not because I'm an education specialist. Sama ketika sampai pada Jakarta. Jakarta ini mutus kemiskinannya ya dengan pendidikan berkualitas, tuntas, dan terjangkau harganya. Itu sebabnya kita bukan sekedar kartu, karena kartu itu, kartu Jakarta Pintar kita teruskan, itu baik. Tapi kartu ini, kalau pemberian itu subsidi-subsidi ini, seperti kalau orang sakit panas karena infeksi dikasihnya Panadol. Memang turun panas, gejalanya turun, tapi the core problem is never tackled. Core problemnya apa sih? Mereka nggak punya kompetensi, tidak memiliki skill yang baik. Nah, tugas kita meningkatkan kompetensinya, skillnya, karakternya supaya mereka kerja dengan baik. Lalu yang nggak kalah penting, nyiapin lapangan pekerjaan. Jadi saya sering bilang gini, saya nggak setuju dengan BLT karena itu cuma seperti memberi ikan, berinya kail. Iya, beri kail bagus, tapi nggak kalah penting kalau kolamnya udah habis dikapling-kapling, gimana? Punya kail pun nggak bisa mancing. Jadi tugas kita adalah 3, ya membantu untuk beri ikannya bagi yang perlu survive, kailnya supaya mereka bisa partisipasi, tapi strukturalnya adalah dengan lapangan pekerjaan. Pendidikan akan menjadi fokus serius, dan pendidikan ini sekarang berkualitas itu mahal. Buat kelas menengah pun sama. Kita ingin di Jakarta ini kualitas pendidikan nomor 1. Jogja, ya Jogja ini alhamdulillah secara umum pendidikannya relatif baik. Di Jogja itu alokasi APBD per anak per tahun itu Rp500.000 di Jogja, dan kinerjanya baik. Di Jakarta alokasinya per anak per tahun itu Rp6 juta. Oke, 12 kali lipat. Oke. Look at the result. Apa resultnya? Sepertiga anak yang masuk SD. Kalau lihat anak 1000 anak masuk SD, sepertiga nggak lulus SMA, itu Jakarta. Kalau di Kepulauan Seribu, hampir 2/3 nggak lulus SMA. Itu sebabnya saya katakan selama ini yang dipikirin benda mati terus. Kita mau lihat benda mati, tapi memang kalau mendidik itu nggak kelihatan sih. Kalau kita ketemu dengan teman SD yang nggak sekolah lagi, lalu foto berdua, nggak kelihatan dampak pendidikan itu nggak kelihatan. Terus gimana gitu loh bedanya? Nggak ada. Ya sama-sama manusia. Kelihatannya kan ketika udah bicara kosakatanya lain, wawasannya lain, menulisnya lain, kan begitu. Politisi kan maunya ditunjukin barangnya. Ini pra, ini after gitu. I'm not offering that. My offer is a long-term change. It will require immediate action, yes. Tetapi saya nggak nawarin sekedar Panadol. Panadol harus ada. Kalau nggak ada Panadol orang nggak mau juga. Tapi saya menawarin perubahan yang struktural ke depan. Sekali pendidikannya beres, kota ini akan keluar dengan sumber daya manusia yang dahsyat. Karena lalu orang terdidik nggak hanya milih orang kaya. Sekarang ini kelas menengah masuk anaknya sekolah bagus, sampai tuntas, dapat pekerjaan bagus, makin sejahtera. Yang miskin masuk sekolah biasa, sepertiga putus, karena nggak ada anak makmur yang putus sekolah. Nggak ada nih anak-anak kita yang putus sekolah, nggak ada. Udah putus, nganggur, makin miskin, tinggalnya tempat yang sama. Itu lingkaran itu dipotong, tapi dipotongnya nggak bisa basa-basi, serius diberesin. Dan alhamdulillah tanpa disadari pengalaman yang ada selama ini, insya Allah bisa relevan ke situ. Itu, nah ini yang menarik. Ketika masyarakat ditanya apa masalahnya, nomor 1 lapangan pekerjaan, nomor 2 harga, nomor 3 pendidikan. Tapi kalau kelas menengah ditanya apa masalah utama di Jakarta, nomor 1 kemacetan. Ayo wong kerja. Yang sana kan nggak kerja, karena itu nggak macet, kira-kira gitu. Karena itu kemacetan nggak masuk on top of their mind. Tapi kalau buat kita macet.
Nah, beresin kemacetan, of course, saya mau tackle ini dulu di awal. Kemacetan harus diberesin. Bagaimanapun juga, ongkos ekonomi dari kemacetan ini mahal sekali di Jakarta. Banjir, kemacetan. Dan itu sebabnya kita ingin mengubah. Kenapa sih macet? Semuanya naik kendaraan private. Jumlah kendaraan private-nya dengan panjangnya jalan sudah nggak masuk akal. Lalu semua orang keluar pada saat yang sama. Ya udah, jadi logika sederhananya begitu. Jadi solusinya apa? Pindah ke kendaraan publik yang sifatnya massal. Jangan hanya publik. Taksi itu publik tapi nggak massal. Gojek, ojek itu publik tapi nggak. Pindahnya harus yang massal. Kenapa orang mau pindah massal? Jika mudah, jika nyaman, dan jika terjangkau. Kalau tidak mudah, tidak nyaman, tidak terjangkau, dia cari solusi sendiri. Naik motor, naik mobil, kan gitu. Nah selama ini, kalau kita lihat, apakah pemerintah menyiapkan itu? Ini, kalau kita lihat pemerintah selama ini tidak secara serius. Dan ini bukan kalau saya bicara pemerintah serius, jangan nanti Pak Ahok, bukan. Pak Ahok ini baru 2 tahun di sini. Jangan dibebankan semua masalah itu pada beliau. Menurut saya selama beberapa tahun terakhir, beberapa dekade, keseriusan membereskan mass public transport itu nggak ada. Yang ada adalah membereskan koridor utama di mana kelas menengah mengalami kerepotan. Inilah koridor utama ini. Itu dilayani. Karena itu kita siapkan jalan untuk jalur-jalur utama. Nah, kita membayangkan ke depan adalah dengan mengembangkan MRT lebih jauh. BRT lebih jauh. BRT, bus rapid transit. BRT kita. MRT itu mahal, yang sudah jalan-jalan nggak usah diberhentiin, tapi cost-nya luar biasa. Kemudian LRT jauh lebih murah. Untuk rute-rute yang matang kita bisa gunakan LRT. Misalnya Sudirman, core-core yang sudah matang itu bisa LRT. Tapi majority yang masih core itu kita gunakan. Jadi koronernya adalah menggunakan BRT. Kemudian turun dari situ, pindah ke bis yang biasa disebut feeder, lalu pindah ke semacam metro mini, Kopaja, turun angkot sampai kendaraan lebih kecil sampai kampung. Jadi kami membayangkan transportasi Jakarta itu seperti pembuluh darah, di mana sampai titik-titik ujung itu ada. Hari ini, kenapa saya katakan ini penting? Teman-teman semua yang di sini, ada nggak? Saya ingat tahun 90-an itu zaman kuliah di Jogja sering ke Jakarta. Rute bisnya sampai sekarang itu nggak berubah, Mas. Benar nggak? Coba diingat-ingat, nggak berubah. Dan ketika kita cek ternyata dari 70-an nggak pernah berubah. So what is going on in this land? Yang terjadi adalah penduduk mengalami pertumbuhan, urban sprawling is taking place, and yet mass public transport is not adjusting to this change. Jadi kalau kita seperti rumah saya, rumahnya Lebak Bulus, untuk dapat kendaraan umum harus jalan kaki dulu 2 km. Lah kalau mau pagi jalan kaki dulu untuk dapat kendaraan umum, ya maaf aja, saya naik mobil, saya naik angkot. Naik ojek, naik taksi. Karena apa? Karena kita tidak mendesain mass public transport untuk connecting people, and that's what we're going to do. Kita akan redrawing rute kendaraan public mass. Redrawing, menyesuaikan dengan perilaku mobilitas penduduk di Jakarta, sehingga mass public transport itu melayani kebutuhan penduduk. Nah sekarang belum. Udah bikin drawing, udah dihitung, dan alhamdulillah ketemu hitungannya. We can do. Jadi satu tiket bisa kemana saja, Rp5.000. Bukan busway ya. Kalau busway kan Rp5.000 dan Rp3.500. Busway aja. Kalau ini naik di Ciputat, turun di Cilincing dengan pindah-pindah one ticket. That's all. Anda bisa kerjakan itu semua. And I think we can get it done in around 3 years. Jadi, rerouting itu akan kita lakukan. Dan kita akan membuat terintegrasi. Satu di Jakarta, yang kedua kita akan kerja dengan tetangga-tetangga kita.
Karena sebenarnya mayoritas yang berada di Jakarta kalau siang hari kan komuter yang sebetulnya jalan sama-sama. Sedikit aja catatan soal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini, kalau saya kembalikan, satu adalah soal keadilan, ketimpangan yang harus dibereskan, dan solusinya adalah satu, lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah dengan jangka panjang level pendidikan. Yang ketiga adalah bagaimana ekonomi di sini bisa jauh lebih efisien dengan mobilitas penduduk yang lebih baik. Kita malah melihat sekarang itu biaya transport di Jakarta itu bisa 30% dari biaya hidup di Jakarta. Kita ingin turunkan itu sampai menjadi 15%. Drop. Jumlah motor di Jakarta ini 13 juta. Jumlah penduduknya 10 juta. So it is quite an interesting fenomena. Ya semua orang pindah pakai itu, dan kita emang nggak mendesain itu untuk memfasilitasi semua. Itu beberapa catatan. Lalu yang terakhir adalah kita merasa Jakarta harus menjadi kota yang bisa mempersatukan semua, bisa berinteraksi dengan semua. Karena itu saya berinteraksi dengan semuanya, dan saya melihat gubernur punya peran sebagai uniting factor, bukan menjadi justru dividing factor. Uniting artinya you have to reach out to everyone dan allow. Di sini tuh pusatnya Jakarta ini disebut ibu kota, iya, tapi di Jakarta juga pusat pergolakan pemikiran. Di Jakarta itu pusat berbagai discourse yang kalau dibilang itu Indonesia, ya itu di Jakarta. And the governor must not be absent di dalam urusan kebudayaan, di dalam urusan kesenian, di dalam urusan, nggak boleh absent. Jangan gubernur itu seakan-akan menyiapin infrastruktur seperti manajer real estate. Saya manajer real estate nih, gorong-gorongnya aman, listriknya aman, jalannya aman. Tapi soal hidup, soal interaksi, that's your business. Bukan. We need to engage. Jadi kami membayangkan pusat kebudayaan dibangun. Kami malah membangun, kalau ditanya di sini, Jakarta ini kesannya seperti kota yang baru dibangun kemarin lalu. Jakarta ini salah satu kota paling tua di Indonesia. Bukan Jakartanya, tapi wilayahnya. Cililitan, Jatinegara, Kampung Melayu, Matraman, Salemba, Senen. Itu garis ekonomi salah satu paling tua di Indonesia. Nggak ada bekasnya. Kota lain itu dicoba ditunjukkan sejarah. Kalau nggak punya sejarah, bikin imajinasi aja gitu. Supaya kelihatan kotanya punya sejarah. This land has so many historical sites. Nggak ada, nggak diberi tempat, nggak diberi uang. Bayangkan kalau itu menjadi titik. By the way, di Jakarta ini ada 142 museum, believe it or not. 140, nggak ada program. Kami mau siapin program, bis dari kampung-kampung datang ke museum, gratis. Kenapa orang nggak ke museum? Bayar Pak, mahal. Bukan bayar masuknya, ongkos kesananya mahal. Karena itu mau kita siapkan program dari kampung-kampung, orang naik bis, berangkat minggu pagi, silahkan berangkat situ, langsung di drop. Ada 142 tempat. Itu langsung hidup, ekonomi jalan, sponsor masuk, museum hidup. Jadi Jakarta itu hidup gitu. Ya kebudayaannya didorong. Ya. Lalu saya bayangkan sepanjang Sudirman itu, yang sekarang gersang, kita nih pada nggak mau jalan kaki juga. Coba aja yang berkantor di Sudirman, suruh jalan kaki 200 meter apa, naik taksi. Mau muter aja taksi, maaf aja jalan kaki, all sweat. Yang kami bayangkan Jakarta sepanjang trotoar itu justru menjadi selasar yang hijau. Tetap trotoar, tapi dibuatkan atasnya selasar, kemudian apa sih bukan selasar? Kanopi, tapi ditanami, hujan tidak basah, panas tidak terik. Orang jalan di situ, lalu di bawahnya kasih certified street vendor, nih kesenian, nih budaya muncul di situ. Kota ini tuh kering gitu. Undang itu best artist untuk semua panjang itu. It's beautiful city. Orang datang ke Jakarta itu bisa menyaksikan ini kota yang berbudaya. Ruang itu harus ada. Jadi saya membayangkan a governor is not a property manager. A governor is a mover. A governor itu punya sense tentang hal-hal yang bisa mempersatukan, termasuk urusan lintas agama, lintas budaya, karena ini kota paling
paling heterogen barangkali di Indonesia. The diversity is here. Kenapa nggak di-celebrate? Bisakah kita bikin minggu Batak, minggu Ambon, dahsyat itu. Ambon Week, kemudian the Maluku's Week. Dahsyat sepanjang tahun. Ada 52 minggu. Bayangkan itu menjadi selebrasi tiap minggu. Good for the business, good for the culture, and good to celebrate our diversity. It's all absence. Saya bisa terusin nih cerita-cerita ide-ide itu, tapi nanti aja diskusi. Kalau terusin nanti nggak rampung Pak diskusinya. Tapi untuk itu, the governor harus take the hit untuk mau berdialog dengan semua. Karena tidak semua orang mau berdialog dengan semua. Sebagian mau berdialog hanya dengan sebagian. Tidak mau berdialog dengan saya, enggak. Saya dialog dengan semua. Dan saya kunjungi semua. Tidak semua kunjungan dan dialog menjadi headline berita dan dibicarakan di sosmed. Kalau ke FPI ramai dibicarakan. Oke? Tapi pas saya kunjungan diundang oleh komunitas Katolik di Jakarta, nggak rame. Dan saya datang sengaja pakai peci, pakai baju takwa. Dan saya katakan pada semua bahwa kita yang menunjukkan dialog itu jalan. Saya undang masyarakat gereja. Dan saya ini dekat lah dengan semua komponen itu. Jadi, dan hanya kalau dibilang 3 bulan, bisa dibayangkan 3 bulan udah kemana aja. Kan udah banyak tempat didatangin. Tapi yang jadi berita cuma 1 tempat gitu. Yang 3, ya udah nggak apa-apa, itu konsekuensi dalam dunia seperti ini yang sensasional itu yang muncul. Tapi bagi mereka yang punya rekor lihat catatan, what we're trying to do is justru mengengage semuanya, bukan mengengage semua lalu ada 2-3 titik yang kami nggak engage. No, we engage all. Insya Allah gitu. Nah harapannya adalah Jakarta betul-betul menjadi kota yang satu, bisa bersatu, tidak segregated secara ekonomi, secara kebudayaan, dan insya Allah malah justru bisa muncul salah satu contoh kota buat kota-kota lain di Indonesia.